Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan jantungmu akan berdebar-debar mendengarkan ini. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba mendengarkan bisikan transparansi dari hati seseorang yang kamu cintai yang bakalan menusuk jiwamu. Mungkin ada kata-kata yang hadir yang tidak pernah kamu duga dari si dia sebelum ini. Dan ini sangat mengejutkan. Okey guys, kita teruskan sahaja kerjaan reading hari ini dan perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Sekali lagi teman-teman, ini adalah bacaan umum dan bukan bacaan peribadi. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dan kita akan cuba lihatkan ya, siapakah dia yang kata-katanya bakalan menusuk jiwamu. Kita cuba dengarkan ya, kata-kata transparansi daripada seseorang yang bakalan menusuk jiwamu. Siapakah orang ini? Siapakah dia yang sedang terlintas di fikiran kamu detik ini? Teman-teman, di sini ada perkataan lucu ya, seseorang yang menghiburkan hati kamu. Nah, di sini mungkin energi yang juga terbalik ya. Sama ada orang ini suka bercanda ataupun kamu sangat suka mengusik orang ini ya. Saling flirting, saling bercanda seperti itu. Ada momen-momen yang lucu di antara kamu dengan si dia. Kita akan lihat lagi. Orangnya sangat cantik teman-teman ya. Orangnya jikalau seorang wanita, dia seorang wanita yang sangat cantik. Jikalau dia seorang pria, dia seorang yang sangat tampan. Sekurang-kurangnya, ini menurut kamu. Di mata kamu, dia merupakan seorang wanita yang cukup cantik. Di mata kamu, dia merupakan seorang lelaki yang cukup tampan ya. Kamu seperti tidak komplain akan serba-serbi kekurangannya, tetapi kamu melihatkan dia sebagai seorang yang cukup lengkap. Seperti itu ya. Dan saya juga menangkap energi seseorang yang cukup menarik dari segi penampilan dan karakteristiknya. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini seperti dapat menghibur sesiapa sahaja. Orangnya cukup penyayang teman-teman. Penuh dengan kasih sayang di hatinya, penuh dengan welas asih, orang yang mudah bersimpati dengan orang lain, dan orang ini tidak suka kepada sebuah ketidakadilan. Orangnya cukup adil, cukup bijak, dan penuh dengan kasih sayang di hati. Nah, daripada ketiga-tiga kad ini jelas terlihat ya, orangnya sangat menyayangi kamu. Sekurang-kurangnya ketika kalian mempunyai ya, detik ataupun momen bersama, dia sangat sayangkan kamu. Orangnya juga baik hati. Nah, ini mungkin tidak begitu ditampilkan ya. Saya tidak tahu mengapa saya mengatakan ini, tetapi jauh di dalam hatinya, orangnya baik hati. Penuh dengan pertimbangan. Itu yang saya tangkap di sini ya, penyayang dan baik hati. Kita akan lihat lagi ya. Teman-teman, jikalau dia bukan seorang yang penyayang dan baik hati, ada first place teman-teman, kamu tidak akan jatuh cinta dengan orang ini ya. Kita akan lihat lagi. Orangnya cukup sederhana. Baik hati dan cukup sederhana. Mungkin sederhana daripada segi karakteristiknya, sederhana dari segi penampilannya, dan cukup sederhana dengan kamu. Orang yang menerima kamu, di mana kamu juga menerima dia seadanya. Pekerja keras. Nah, orang ini sangat memfokuskan kepada pekerjaan dan cenderung mengabaikan momen-momen bersama kamu. Tetapi ketika tidak mendengarkan kabar berita dari kamu, tidak berkomunikasi, dia seseorang yang akan merindukan kamu. Tetapi apa yang dia lakukan, dia hanya akan mendiamkan dahulu. Mungkin dia memahami ya, ketika dia bekerja keras, dia sibuk. Mungkin juga kamu ada momen-momen seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya dapat menangkap dua energi ya. Sama ada orang ini cukup mapan
dan cukup business oriented ya. Dia cukup bekerja keras, terlalu sibuk, ataupun seseorang yang masih lagi ya berusaha dengan gigih ke arah sebuah kejayaan. Apapun itu teman-teman, saya merasakan orang ini mungkin ya tidak banyak meluangkan waktu untuk kamu. Baik teman-teman, orang yang cukup rajin. Kita akan lihat di sini ya. Mungkin saya akan gunakan kad yang sama dan begini teman-teman. Sebelum kita lanjutkan dengan lebih detail lagi perihal kata-kata hatinya ke kamu, apa kata kita perhatikan dulu kata-kata isi pikirannya ke kamu detik ini. Kita lihatkan dari pihak dia dulu ya. Sebelum kita ke hatinya, kita cuba cari tahu ya isi pikirannya ke kamu detik ini. Nah, tidak kiralah seperti apa hubungan kamu dengan dia detik ini ya. Sama ada long distance relationship, jarang bertemu, tidak pernah bertemu. Kita cuba cari tahu isi pikirannya ke kamu detik ini. Seperti apakah isi pikirannya ke kamu detik ini? Teman-teman, orang ini merupakan orang yang tidak mementingkan dirinya. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Mungkin beberapa di antara kamu merasakan dia cukup mementingkan dirinya. Nah, mungkin orang ini tidak sedar ya yang dia mementingkan dirinya. Tetapi dengan tariknya kad ini teman-teman ya, ini menunjukkan seseorang yang sebenarnya tidak mementingkan dirinya. Kita akan lihat dengan lebih jauh nanti ya. Dia merupakan seseorang yang sering memikirkan kamu dan tidak mementingkan dirinya. Kita lihatkan pula teman-teman ya, dari segi pikiran kamu kepada orang ini. Seperti apakah pula dari sisi pikiran kamu kepada si dia detik ini? Wow, teman-teman. Kamu juga merupakan seseorang yang benar-benar bekerja keras ya. Kamu cukup sibuk di sini teman-teman. Apakah kalian berdua ini cukup sibuk dan jarang bertemu? Ataupun mungkin ya masing-masing ingin bertemu tetapi masih tidak mendapatkan peluang itu ya. Jikalau saya lihatkan di sini ya, kalian ini bukan mementingkan diri tetapi ingin bertemu, tetapi mungkin terlalu sibuk dengan kerja masing-masing. Nah, dia mungkin memiliki fokusnya sendiri dan kamu juga mungkin ya memiliki fokus kamu sendiri. Kita akan lihat dengan lebih jauh nanti ya. Apa yang pasti teman-teman, saya menangkap energi kedua-dua belah pihak yang cukup sibuk dan agak takut ya untuk seperti menampilkan ya seperti dengan secara tidak sengaja seolah-olah kalian ini mementingkan diri. Tetapi sebenarnya kalian ini cukup sibuk sekali ya. Bottom of the deck, wow. Hubungan ini sepertinya didasari dengan sebuah kejujuran ya. Ada kejujuran dari segi perasaan orang ini kepada kamu dan kamu juga sebenarnya sangat jujur mencintai, menyayangi dia seadanya. Ini dasar hubungan kalian. It's being backed by this ya, sebuah honesty, kejujuran. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih lanjut ya. We go straight to the point teman-teman. Teruskan saja ke tema readingan hari ini. Apakah bisikan transparansi dari hatinya yang bakal menusuk jiwamu? Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah bisikan transparansi daripada si dia kepada kamu yang bakal menusuk jiwamu ya? Mungkin kata-kata ini tidak pernah diungkapkan ataupun mungkin ya kamu tidak menduga kata-kata ini bakalan hadir daripada si dia. Kita lihatkan di sini ya. Wow, teman-teman, dalam diam, orang ini ya dalam keadaan bersendirian dan diam, mungkin dia seorang yang pasif ataupun terlalu fokus kepada kerjanya. Nah, jikalau dia seorang yang tidak mementingkan dirinya, saya menangkap energi seperti orang ini benar-benar mencintai kamu. Tetapi untuk tidak bertindak mementingkan keperluan dan dirinya, dia mungkin cuba menghindar. Kerana di sini teman-teman ya, ada gambar seorang gadis yang cukup cantik ya, cukup feminin dan memegang lantera ini. By the way teman-teman ya, saya mendapat hadiah ini ya daripada Fatin. Fatin, I really appreciate your gift ya, dan saya letakkan di sini. Gambarnya agak sukar untuk dilihat dari depan ya, tetapi jikalau ada cahaya di belakang ya, frame ini, picture frame ini ya, gambarnya sebenarnya sangat similar ya kepada gambar seorang gadis yang memegang lantera ini.
Nah, ini menggambarkan orang ini yang tidak mementingkan dirinya, dia memilih untuk menghindar, mendiamkan kamu. Nah, teman-teman, ini bukan energi yang akan resonate dengan semua orang. Kamu ambil mana yang resonate sahaja. Saya merasakan dia terpaksa bertindak seolah-olah mementingkan dirinya dengan tidak membalas cinta kamu. Dia pergi bersendirian, menyendiri kerana tidak mahu menyakiti kamu. Mungkin ketika melanjutkan hubungan ini dengan kamu, ke depannya nanti, ini bakalan bukan saja menyakiti kalian berdua, tetapi akan menyakiti orang lain yang ikut terlibat. Di sini teman-teman ya, dengan seorang gadis yang memegang lantera ini dan ada simbol dove. Seekor burung dove ini ya, burung merpati yang berwarna putih melambangkan kedamaian. Seseorang yang tidak mementingkan dirinya, maka dia memilih untuk berjarak dengan kamu, memilih untuk membatasi dirinya dengan kamu, supaya kalian ini tidak terwujud sebuah pertengkaran ya. Mungkin hubungan kalian ini melibatkan orang lain seperti itu ya. Maka dia berdamai dengan situasi dan berdamai dengan keadaan. Orang ini cenderung cuekin kamu. Dia cenderung menghindar, pasif dan mendiamkan dirinya. Orang ini juga seorang yang cukup pendiam dan suka bersendirian teman-teman ya. Kerana ini adalah lambang The Hermit. Nah, di logo channel ini juga ya merupakan The Hermit, seorang gadis yang memegang lantera. Hadiah ini diberikan oleh Fatin ya dan sangat menginspirasi kepada saya, maka saya letakkan di meja ketika saya merasakan cukup lelah teman-teman ya. Apatah lagi ketika tidak bersemangat ya. Ini seperti memberikan saya semangat untuk terus-terusan membacakan kepada kamu. Nah, di sini teman-teman, apakah bisikan transparansi daripada orang ini kepada kamu? Di dalam diamnya dia, di dalam posisi pasifnya dia, walaupun dia menghindar, cuekin kamu, I will hope. Orang ini teman-teman ya, bisikan transparansi dia ke kamu, dia masih mengharapkan kamu. Nah, ini sesuatu yang mungkin kamu tidak dapat rasakan ya, kerana dia seorang yang suka menghindar, suka mendiamkan kamu, dan mungkin juga ya tidak akan texting, chattingan duluan jikalau kamu tidak memulakan duluan seperti itu. Orangnya seperti mendamaikan situasi, tetapi dalam diamnya dia, tanpa kamu sadari, dia cukup mengharapkan hubungan ini. Dalam erti kata lain, dia sangat mengharapkan kamu. Someone who really relies and depend on you. Di sini teman-teman, I feel alone. Nah, cukup sinkron ya, bersebelahan dengan sesuatu yang melambangkan The Hermit. Seseorang yang memegang lantera ini, dia merasakan cukup kesepian. Saya tidak tahu teman-teman apa yang berlaku di antara kamu dengan dia. Apakah kalian tidak pernah bertemu? Mungkin sudah ada yang lama berpisah ya, bertahun-tahun lamanya, ataupun tidak ada pertemuan akhir-akhir ini. Dia merasakan cukup kesendirian, cukup kesepian. Nah, walaupun dia seorang yang sukakan bersendirian, itu tidak berarti dia tidak takutkan kesepian. Nah, jikalau ditinggalkan terlalu lama, dia mulai merindukan kamu. Bisikan transparansi dari hatinya kepada kamu, teman-teman. Kamu lihat ada seseorang yang memandang ke arah matahari yang terbenam dan bersendirian. Ini melambangkan seseorang yang mungkin ya secara terkoneksi dengan kamu secara intuisi, memikirkan kamu, merindukan kamu, tidak menguruskan dirinya dengan baik. Orang ini kesepian, banyak merenung akan sesuatu dan dia tahu dan sedar tidak banyak yang dapat dia lakukan selain daripada merindukan kamu. Detik ini teman-teman, dia cukup sepi, cukup sunyi, cukup bersendirian memikirkan kamu. I feel love, teman-teman. Bisikan transparansi daripada orang ini kepada kamu ya. Mungkin kamu tidak pernah akan menduga yang akan ada bisikan-bisikan transparansi yang seperti ini kepada kamu. Dalam diam, dalam pasifnya dia, kamu tahu teman-teman, dia merasakan dirinya benar-benar dicintai oleh kamu. Tidak pernah ada orang yang mencintai dia setulus kamu. Kamu cukup berbeza daripada orang lain yang pernah dia kenali kerana dia dapat merasakan ya, ini kat dasar di hubungan kalian. Kejujuran di hati kamu ketika kamu membantu dan juga mencintai si dia. Ini dasarnya. Dia merasakan kamu seorang yang cukup banyak membantu, tulus mencintai, dan kamu orang yang cukup jujur, a very honest person. Dia tidak pernah merasakannya disayangi, dicintai oleh seseorang
seperti kamu. Tetapi dengan hadirnya kad yang pertama tadi ya, pasti ada sebab mengapa dia terpaksa memilih untuk menghindar ataupun menjaga jarak dengan kamu. Pasti ada sesuatu ya, ini terpulang kepada kondisi hubungan kalian. Yang pasti bisikan transparansi dari hatinya membisikkan bahawa dia tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini. Benar-benar rasa disayangi, dicintai oleh kamu. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, bisikan transparansi dari dia kepada kamu. I'm free. Nah, di sini saya dapat melihatkan ya, cinta tanpa status, cinta tanpa syarat. Kamu seorang yang tidak mengekang. Kamu menerima dia seadanya dan menjalankan hubungan ini secara santai. Nah, mungkin kerana kalian di sini menyedari ya, hubungan ini tidak boleh terburu-buru kerana mungkin melibatkan orang lain. Nah, orang lain itu tidak semestinya pihak ketiga, teman-teman. Mungkin juga ada family members yang tidak mendukung. Mungkin orang tua yang tidak menyetujui. Maka kamu seperti memberikan ruang sehingga dia merasakan terlalu banyak ruang dan kebebasan yang kamu berikan kepada si dia. Nah, walaupun dia mungkin seorang yang suka menyepi, sangat menghargai kebebasan yang diberikan, tetapi ketika diberikan terlampau banyak, dia merindukan kamu, mulai merasakan kesepian dan merasakan tidak ada orang lain ya, yang seperti kamu, tidak mengekang, tidak mengejar, tetapi seperti berpasrah dan memberikan ruang kepada satu sama lainnya. Di sini saya menangkap ya, sama ada kamu seorang yang masih muda ataupun kamu mungkin berdiri dengan seorang yang masih muda, ataupun hubungan ini mungkin ya, kedua-dua belah pihak sudah agak matang. Yang pasti teman-teman ya, saling memahami, saling memberikan ruang, sehingga dia merasakan begitu nyaman, begitu sayang akan diri kamu. Kerana kad ini berada di tengah ya, kerana dia merasakan kamu tidak terlalu mengontrol ya, kamu banyak memberikan ruang kepada dirinya. Kita lihat lagi ya, bisikan transparansi yang perlu kamu ketahui detik ini. I feel open. Wow, orang ini mungkin ya, seorang yang pemalu, agak tertutup and introvert ya. Tetapi dengan kamu, apa yang ingin dia beritahu kamu adalah kamu berjaya membuatkan dia terlalu nyaman sehingga dia dapat membuka hati dan dirinya kepada kamu. Nah, mungkin ya dia agak kekok, seperti a little bit feeling awkward ya dengan orang-orang di sekelilingnya, kerana dia mungkin merupakan seorang introvert, seorang yang tertutup, apatah lagi dia seorang yang suka menyendiri. Tetapi dengan kamu dia berjaya membuka dirinya, membuka hatinya untuk mempercayai cinta itu lagi. Dengan kamu dia merasakan kenyamanan yang cukup berlebihan ya, sehingga dia dapat benar-benar menjadi dirinya. Begitu open, mungkin mulai ya perlahan-lahan terbuka dengan kamu di sini. Nah, mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang cukup tertutup, tetapi saya merasakan kalian sudah dapat merasakan perbezaan ini daripada orang ini ya, yang mulai terbuka. Di sini teman-teman, I will fight. Wow, orang ini seorang jiwa pejuang. Fatin, I know you are one of them ya. Seorang jiwa pejuang ya, tidak akan mengaku kalah, tidak akan menyerah. Daripada kad ini teman-teman ya, ini sangat resonate dengan kad yang pertama ataupun kad yang kedua ya. Teman-teman, orang ini masih mengharapkan kamu. I will hope. Kad penutupnya membisikkan I will fight, yang menunjukkan seseorang yang masih mengharapkan kamu akan berjuang ya. Kamu lihat di sini ada gambar seekor kuda yang gambar kecil ya, menunjukkan sisi perjuangannya si dia. Nah, di sini ada sword. Di sini menunjukkan seseorang yang kadang-kalanya agak impulsif, ingin mengejar kamu. Mungkin ya dia menyedari hubungan ini sukar untuk diteruskan, tetapi daripada segi pemikirannya dia tidak dapat melepaskan kamu. Maka ada sisi perjuangan, tidak mahu menyerah dengan begitu mudah akan hubungan kalian. Nah, daripada kad pertama dengan kad yang terakhir ini menunjukkan dengan jelas hubungan ini perlu diperjuangkan. Bisikan transparansi daripada dirinya yang tidak pernah kamu dengarkan. Dalam diam, dalam keadaan pasif, dia mulai tersedarkan dia perlu memperjuangkan kamu. Walaupun tanpa kamu ya mengarahkan energi ini kepada si dia. Tidak perlu kamu yang meminta. Dia akan memperjuangkan kamu. Tetapi dengan kehadiran kad yang pertama dan terakhir, this is a process. Ini prosesnya. Akan memakan waktu.
Bisikan transparansi daripada hatinya kepada kamu ya. Detik ini teman-teman, orang ini benar-benar ingin memperjuangkan kamu. Tidak mahu give up on you ya. Masih ada sisi perjuangan untuk mendapatkan kamu. Nah, mungkin ya tidak dapat bernikah ya, tidak sampai ke jenjang pernikahan, tetapi dia akan pastikan sama ada sampai ke jenjang pernikahan ataupun berjuang bermati-matian untuk sentiasa mendekatkan kamu dengan dirinya. Itu yang pasti ya. Baik teman-teman, bottom of the deck, I will surrender. Di sini teman-teman, dia berpasrah kepada keadaan. Sekali lagi, ada seseorang yang memegang lantera. Orang ini, mengapakah dia dalam posisi pasif dan diam? Kerana dia merasakan dia harus memasrahkan hubungan ini kepada takdir. Dia merasakan teman-teman, dari kad ini ya, saya menangkap orang ini percaya kalian ini sudah ditakdirkan. Maka dia berpasrah kepada keadaan kerana ini merupakan satu proses yang cukup panjang, sebuah perjuangan yang cukup panjang untuk mendapatkan kamu. Dengan adanya dua lantera teman-teman ya, ini memberikan pencerahan ya kepada hubungan kalian. Saya menangkap energi yang begitu kuat ya, walaupun kalian mungkin berdiri dengan seorang yang tidak banyak bergerak, orangnya pendiam, cenderung pasif and introvert, tetapi dia tetap berharap. Ada pengharapan. Jalan pulangnya adalah ke arah kamu. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia tuju, jalan itu akan membawa dia pulang kepada kamu. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih dalam ya. Kita cuba lihatkan dengan lebih deep lagi. Apakah bisikan transparansi dari hatinya yang akan membuatkan hatimu berdebar-debar? Sesuatu yang kamu tidak terduga akan kamu dengarkan daripada si dia. Daripada kad barisan atas ini ya, saya menangkap cinta sembunyi-sembunyi, cinta diam-diam. Nah, saya kelihatan mengulangi ya. Teman-teman, tidak banyak yang dapat saya lakukan ya. Jikalau energi itu ketarik dan ketarik lagi, itu yang akan saya ungkapkan. Nah, seperti tema readingan teman-teman. Kamu pasti akan perasan ya, tema ini kadang-kadangnya berulang. Nah, tema cinta itu boleh dilakukan sebanyak mana. Cuba kamu pikirkan sendiri. Nah, jikalau tertarik atau ketarik energi yang sama, maka saya tetap akan mengulangi. Nah, jikalau kamu merasakan channel ini membosankan kamu, teman-teman, tidak ada yang memaksa ya. There are many other tarot reader yang boleh kita dukung dan bantu. Support ya teman-teman, support semua tarot reader. Dengarkan dan ambil sisi kebaikan daripada semua. Kita lihatkan teman-teman di sini ya. Bisikan transparansi apakah yang bakalan membuatkan kamu berdebar-debar. Wow, teman-teman, kamu perlu tahu detik ini ya. Saya menangkap banyak pengorbanan dalam hubungan kalian ya. Orang yang terpaksa mengorbankan cinta ini demi kebaikan bersama. Apa yang perlu kamu ketahui daripada kad ini teman-teman? Orang ini ya, dalam diam, dalam posisi pasifnya, mungkin kamu merasakan dia tidak banyak memperjuangkan kamu. Sekurang-kurangnya ini yang dia tampilkan. Tetapi teman-teman, apa yang tidak kamu ketahui, orang ini tidak, setelah mengenali kamu, tidak pernah berpaling ke lain hati. Dia mungkin mencuba untuk jatuh cinta, tertarik dengan pria lain, wanita lain, tetapi sukar berombak-ombak di hatinya. Dia sukar berpaling hati kepada yang lainnya. Kamu seperti sudah berjaya mengikat hatinya. Kita akan lihat lagi ya. Teman-teman, di sini teman-teman, orang ini seperti merasakan ya, kamu adalah cinta sejati yang dia inginkan. Setelah menimbang-nimbang, memikir-mikir, dia mencapai sebuah keputusan untuk tidak berpaling ke lain hati. Dia mungkin ya menghiburkan hatinya sebatas berhibur, melirik matanya ke kiri dan ke kanan, tetapi itu tidak berarti dia memberikan hatinya kepada yang lain. Saya merasakan seperti dia sudah mencapai sebuah persetujuan dengan dirinya bahawa kamu adalah orang yang dia inginkan. Dia mencapai sebuah persetujuan, agreement dengan hatinya bahawa kamulah orang yang dia cari-cari selama ini. Kita lihat lagi ya. Dia cukup nyaman teman-teman dengan kejujuran, sikap kamu yang berterus terang, dan dia seperti dapat mengimbangi dirinya dengan kamu dengan posisi yang baik. Dia menyedari teman-teman, dia orang yang cukup cerewet.
Nah, mungkin ya, kawan-kawan, pasangan dia yang lain tidak tahan dengan sikapnya. Tetapi dengan kamu berbeda. Kamu dapat tahan dengan sikapnya. Di sini dengan jelas memperlihatkannya, saya mulai faham mengapa dia surrender, memasrahkan hubungan kalian ke tangan takdir. Kerana dengan kehadiran justice, dia percaya kalian sudah ditakdirkan. Ini bukan kebetulan. Teman-teman, di sini ada Three of Swords. Kamu tahu teman-teman, bisikan transparansi daripada hatinya yang paling dalam, tanpa kamu sedari, yang bakalan membuatkan hati kamu berdebar-debar. Dia sedang komplain, teman-teman. Bersebelahan dengan justice. Three of Swords bersebelahan dengan justice. Banyak komplainnya. Ketika kalian tidak berkomunikasi, dia banyak merungut, bersungut di rumah, ya. Kerana dia merasakan alam semesta tidak adil, tidak melakukan adil terhadap dirinya. Dia merungut kerana dia tidak dapat memiliki kamu. Mengapakah kamu mungkin ya sudah ada pacarnya, ada pasangannya, dan dia tidak dapat bersama-sama dengan kamu. Ini sebuah komplain ya. Merungut itu apa teman-teman ya? Sering komplain dengan dirinya sendiri. Dia merungut dengan dirinya sendiri, mengapakah dia tidak dapat bersama dengan kamu? Mengapakah kamu bukan miliknya? Tetapi kalian ditakdirkan untuk bertemu. Dia sentiasa sedih ya, terpaksa menyembuhkan ya kelukaan di hati ketika mungkin melihat kamu dengan pasangan ataupun orang lain. Dia sentiasa seperti terpaksa ya berkali-kali to pacify oneself, menyembuhkan hatinya, seperti memujuk hatinya sendiri ya, agar tidak berterusan seperti ini. Nah, ini teman-teman merupakan bisikan transparansi dari hatinya yang bakal menusuk jiwamu. Kamu tahu teman-teman, ketika hubungan ini tidak diteruskan, mungkin ada yang sedang berjarak ataupun dia tidak berkomunikasi, dia komplain, sering komplain, merungut, mengapakah keadaan menjadi seperti ini? Sehingga dia terpaksa bersendirian sementara kamu keluar dengan pasangan kamu ataupun orang tersayang kamu. Di sini dia terpaksa seperti menghibur dirinya sendiri dalam situasi yang agak menyedihkan. Orang ini mungkin juga teman-temannya kehilangan kedua orang tuanya, mungkin tidak ada keluarga terdekat, mungkin sering terpaksa bersendirian. Hiburannya adalah kamu. Seseorang yang membuatkan dia bahagia adalah kamu. Tetapi ketika dia terpaksa memilih untuk menjaga jarak, ini sangat menyakiti dirinya. Maka dia banyak komplain, banyak merungut. Mengapa? Dia menyalahkan takdir. Mengapakah kalian dipertemukan tetapi tidak dapat bersama? Dia sedih. Dia merasakan ini permainan takdir yang cukup tidak adil untuk dirinya. Nah, ini bisikan yang tidak pernah akan kamu dengarkan, tetapi merupakan bisikan transparansi dari hatinya kepada kamu ya. Kita akan lihat lagi. Orang ini sering dikecewakan, banyak melalui kegagalan ya dalam perhubungan. Saya tidak akan terkejut jikalau terbaca ya energi seseorang yang masih lagi single sehinggalah detik ini. Sama ada dia seorang janda atau duda, a single fighter, ataupun dia mungkin tidak pernah bernikah. Mungkin usianya sudah meningkat tetapi masih belum bertemu orang yang tepat. Nah, ketika bertemu dengan kamu, posisi kalian pula seperti ini, tidak diizinkan. Maka dia berkomplain ya, komplain kepada takdir. Dia merasakan takdir cukup mempermainkan dirinya berkali-kali. Dia sedih teman-teman ya, dan sering merungut. Di sini ada Six of Cups. Walaupun ditinggalkan kesepian, walaupun mungkin ya tidak pernah bertemu dengan kamu, hanya sebatas komunikasi, ataupun komunikasi kalian ini boleh dikatakan lebih daripada pertemuan, dia tetap seperti memikirkan kamu. Dia memikirkan, kadang-kala ya kamu tahu teman-teman, seperti ini. Mungkin ya dia tidak pernah, how to say this ya, dia mungkin tidak pernah ada memori dengan kamu. Tetapi apa yang dia lakukan, dia wujudkan memori itu. Nah, di sini saya tidak tahu bagaimana untuk jelaskan ini ya. Kamu tahu seperti imajinasi, dia seperti mewujudkan sebuah memori berlandaskan imajinasi dia kepada kamu. Dan dia berpegang kepada imajinasi itu. Seolah-olah seseorang yang tidak waras ya, berhalusinasi, mewujudkan memori-memori indah dengan kamu. Orang ini banyak berangan-angan.
memikirkan kamu. Alangkah bahagianya ya jikalau kamu isteri atau suami kepada si dia. Dia boleh berpegangan tangan dengan kamu, berjalan di tepi pantai, sebuah memori yang dia wujudkan di kepalanya. Nah, dengan cara ini merupakan sebuah terapi untuk dia tidak merasakan kesepian ataupun menyalahkan keadaan dan takdir. Beberapa di antara kamu, teman-teman ya, ini merupakan mungkin ya rakan kerja kamu yang dahulu ataupun mungkin rakan sekolah. Seseorang yang sudah kamu kenali. Yang pasti orang ini pernah masuk dan keluar di dalam hidup kamu. Orang yang datang dan pergi dan kamu mengenali orang ini. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Ada memori-memori yang nyata di antara kamu dengan si dia. Nah, jikalau ada memori-memori yang nyata, memori yang bukan dibuat-buat seperti energi pertama tadi, dia sering mengenang itu. Ya, bisikan transparansi, sesuatu yang dia hembuskan ke udara. Dia merindukan kamu. Dia memikirkan ya momen bersamaan dengan kamu. Banyak memikirkan kamu. Di sini ada Queen of Wands. Wow, di sini dengan jelas memperlihatkan ya, kalian ini benar-benar ya jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Ada ketertarikan chemistry yang cukup kuat. Dan di sini dengan kehadiran Queen of Wands, saya menangkap kedua-duanya jatuh cinta, kedua-duanya ingin mengontrol satu sama lainnya tetapi tidak menunjukkan sisi ketara ini untuk menjaga hubungan baik. Ada ketulusan, ada kesetiaan, loyalty ya, jikalau wujudnya Queen of Wands ini, jika hadirnya kad ini ya, saling jatuh cinta, saling tertarik kepada satu sama lain dan memiliki chemistry yang cukup kuat. Cukup kuat sekali ya. Ini benar-benar kad yang buat kamu berdebar-debar. Ketika kamu menghampiri dia, ketika dia terlihat kamu, tanpa kamu sedari, hati kamu dan dia berdebar-debar pada momen yang sama. At the same time. Tetapi kalian ini kerana terlalu ego ya, apa yang dilakukan ditahan. Kamu menahan agar seolah-olah orang lain dapat mendengarkan degupan jantung kamu, dia juga melakukan itu. Dia mungkin akan memperlihatkan wajah yang seperti tidak peduli, kamu juga seperti tidak terlihat dia dari jauh. Kalian ini masing-masing ego, tetapi kalian ini masing-masing memerlukan satu sama lainnya. Di sini ada energi cemburu ya. Ada energi cemburu ingin mengontrol. Energi boleh dikatakan posesif juga ya. Ada energi ketulusan cinta, kejujuran dari hati masing-masing. Tetapi di sini teman-teman bersebelahan dengan Six of Cups. Saya merasakan sudah lama ya seolah-olah aksi daripada orang ini yang kamu nanti-nantikan. Selama ini mungkin kamu yang memperjuangkan dan kamu sedang menantikan ya sebuah aksi daripada si dia. Tetapi orang ini mulai perlahan-lahan terbuka dengan kamu di sini. Maka saya merasakan ke depannya nanti akan ada aksi-aksi yang berbeza daripada si dia yang tidak pernah dia tunjukkan kepada kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Bisikan transparansi dari dia kepada kamu. Wow. Ini jelas terlihat teman-teman ya, The Hierophant. Dia membisikkan kepada kamu untuk mengingatkan kamu bahawa dia sudah ada pasangan. Dia juga ingin membisikkan kepada kamu, mungkin kamu yang ada pasangan, untuk mengingati kalian berdua. Kita ini sudah masing-masing ada pasangan. Seperti itu. Ataupun salah satu. Nah, perkara ini perlu dilanjutkan, diteruskan dengan cara yang betul. Tidak boleh terburu-buru. Kehadiran The Hierophant bersebelahan Queen of Wands, aksi itu sangat diperlukan. Tetapi perlu ditunda. Kamu perlu banyak bersabar kerana banyak perkara yang perlu diperhatikan dengan baik sebelum bertindak. Nah, ketika hadirnya Hierophant bersebelahan dengan Queen of Wands, salah satu daripada kamu sudah tidak tahan lagi untuk bertemu. Tetapi yang satu laginya sedang menunda-nunda. Di sini teman-teman, kalian ini terkoneksi secara intuisi, terkoneksi secara batin. Orang ini dapat merasakan ketika kamu mengingati dia, ketika kamu merindukan dia dan dia kerap hadir di dalam mimpi kamu. Perbedaannya ketika kamu bangun dari tidur, kamu sudah lupa mimpi itu. Kamu juga kerap hadir di dalam mimpinya, tetapi mungkin sama ada dia mengingati mimpi itu ataupun tidak. Nah, itu persoalannya. Tetapi kalian ini terkoneksi. Ketika kalian ini berdekatan dengan satu sama lain, energi ini begitu kuat sehingga orang lain dapat merasakan chemistry kalian.
Mereka hanya mendiamkan kerana tidak mahu menunjukkan yang mereka sedar ada tarikan magnet di antara kamu dan dia di sini. Detik ini ya teman-teman, saya merasakan aksi itu sangat diperlukan, tetapi sepertinya energi hubungan kalian ini tidak bergerak. Masih lagi dalam posisi yang sama dan banyak penundaan. Kerana perkara itu perlu dilakukan dengan baik. Orang ini berbisik dengan kamu teman-teman ya, bisikan transparansi untuk mengingati satu sama lainnya. Sama ada salah satu sudah berpasangan, maka ini tidak boleh dijalankan dengan cara yang cukup ketara. Kamu jelas teman-teman ya, perlu dijalankan secara perlahan-lahan agar tidak menyakiti pihak lain. Kita akan lihat lagi di sini ya. Orang ini juga pandai menjaga hati kamu ya. Dia pandai menjaga hati kamu dan juga pandai menjaga hati sama ada pasangannya ataupun pasangan kamu. Eight of Swords, wow. Kepikiran kamu terus. Kamu ini seperti memenjara si dia. Dia sukar untuk berpaling kepada lain hati ya. Jikalau dia tertarik kepada wanita lain, lelaki lain, dia akan balik-balik berputar ke arah kamu. Dia merasakan seperti memang sukar ya. Memang sukar untuk bergerak ke arah kamu, apatah lagi pertemuan. Dan pertemuan kalian ini sering dihadiri oleh orang lain juga. Dia merasakan teman-teman ya, walaupun dalam posisi cukup sibuk dan tidak bergerak, pemikirannya terhadap kamu tidak pernah dihentikan. Sering memikirkan kamu, sering merindukan kamu. Sering seperti, ya walaupun jauh ya dari satu sama lain, tetapi dari hati dan perasaan itu cukup dekat sekali. Sering memikirkan kamu di sini ya, terpenjara dengan memikirkan kamu di sini. Bottom of the deck, wow teman-teman, dengan hadirnya the Three of Pentacles ini ya, saya boleh pastikan ya, ini cinta sampai mati teman-teman. Seseorang ini sudah menganggap kamu bagian daripada hidupnya. You are part of him, you are part of her. Dia memandang kamu lebih daripada seorang kekasih, lebih daripada seorang yang dia inginkan. Kamu ini seperti a life partner, seseorang yang dapat dia curhat, seseorang yang dia ingin spend the rest of his life, of her life dengan kamu. Dia tidak dapat menyingkirkan kamu. Ada juga energi yang menunjukkan kalian mungkin pernah bekerja sama. Nah, bisikan transparansi daripada si dia. Dia ingin kamu tahu, dia akan senantiasa berada di sisi kamu sehinggalah kalian menua bersama-sama. Dia tidak akan menyingkirkan kamu. Dia tidak akan pernah menyingkirkan kamu dari hidupnya, kecuali kamu yang menyingkir si dia dari hidup kamu. Tetapi dia tidak akan menyingkir kamu. The last thing this person want is to hurt you. Itu perkara yang terakhir yang dia ingin lakukan. Dia sudah menganggap kamu ya, dengan kehadiran Three of Pentacles ini, bagian daripada hidupnya. Nah, dengan kehadiran Three of Pentacles dan juga Three of Swords, menguatkan lagi ada penglibatan, campur tangan pihak lain. Sama ada cinta segitiga ataupun pengaruh orang tua, orang lain yang tidak menyetujui hubungan kalian. Seperti itu ya. Teman-teman, banyak bisikan transparansi daripada si dia ini yang tidak pernah akan kamu dengarkan. Orang ini sebenarnya ya, benar-benar cinta mati sama kamu. Dia benar-benar inginkan kamu dan bukan orang lain. Tetapi ya, dia tidak menunjukkan sisi itu dengan kehadiran kad yang pertama ini. Dia cuma mengharapkan kamu. Dengan harapan ya, dapat menguatkan sisi spiritual kalian, memahami satu sama lain. Dia banyak menarik diri untuk membenahi dirinya. Kerana untuk melupakan kamu, untuk menerima hakikat yang dia tidak dapat memiliki kamu, itu bukan perkara yang mudah. Kamu tahu kenapa? Kerana dia sangat mencintai kamu. Kamu lihat kad ini di sini ya, saya akan turunkan kamera. Dia duduk di bangku ini bersendirian di tepi pantai. Cukup sedih ya, untuk menyembuhkan hatinya, untuk menyembuhkan kelukaan di hatinya. Memikirkan kamu, orang ini banyak merenung ya, mengingati segala sesuatu yang berlaku di antara kalian. Banyak memori dan dia sering mempersoalkan mengapakah dia sering dikecewakan. Mungkin tidak ada family terdekat, orang tuanya juga mungkin tidak ada. Dia merasakan cukup kesendirian. Balik-balik bersendirian lagi. Teman-teman, ketika banyak waktu yang diluangkan bersendirian seperti ini ya, dan apatah lagi kamu tidak pernah mengekang si dia, ini membuatkan energinya sentiasa ingin menarik kamu. Baiklah teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Mungkin dengan lebih tajam lagi, apakah kata-kata transparansi yang kini ingin dia ungkapkan kepada kamu?
sesuatu yang tidak pernah kamu duga daripada si dia. Kerana orangnya tertutup, orangnya introvert dan tidak pernah menampilkan sisi ini kepada kamu. Energinya cukup melekat. Energi cukup melekat dengan kamu. Orang ini galau. Tetapi dengan kad yang sama, saya menarik daripada awal tadi, dia memendam perasaannya, teman-teman. Jikalau dia dibebani oleh sesuatu, dia juga tidak akan memperlihatkan sisi ini kepada kamu. Dia tidak mahu menyusahkan kamu, tidak mahu membebankan kamu. Saya menangkap dengan kuat dari awal lagi, orang yang memendam perasaan sebenarnya kepada kamu. Banyak yang tidak dia ungkapkan kepada kamu, maka kamu tidak mengetahui. That is why, teman-teman, saya lakukan tema ini. Sebenarnya dia cukup galau. Tetapi apa yang dia tunjukkan kepada kamu, dia mungkin menunjukkan bahawa kamu ini hanyalah sebatas kawannya. Tetapi dia cukup mencintai kamu di sini. Saya menangkap energi ini dengan begitu kuat sekali. Kita akan lihat lagi. Nah, kamu lihat, teman-teman. Di sini ada energi kesetiaan. Dia cukup setia dengan kamu. Di atas the hangman. Seseorang yang tidak akan berpaling ke lain hati. Ada angka 18 hari ini, Angka 18, angka 9, angka 1, 19, angka 9, angka 10, angka 1, angka 6. Saya tidak tahu, teman-teman, ini mungkin tarikh-tarikh penting untuk kamu ataupun si dia. Yang pasti orang ini tulus mencintai kamu. Energi dia cukup tulus mengikuti kamu ke mana sahaja. Kita akan lihat lagi, teman-teman. Wow, teman-teman, kamu ini cukup berharga kepada si dia. Orang ini sepertinya tidak pergi dari kamu. Tetapi energinya mengarah ke arah kamu. Kamu lihat ikan-ikan ini. Swimming towards you. Tidak pergi ke arah dia, tetapi ke arah kamu. Ini menunjukkan sikapnya yang seperti agak galau. Tidak pasti sama ada dia harus benar-benar menuju ke arah kamu. Tetapi walaupun dia merasakan agak sukar untuk mendapatkan kamu, ada kesetiaan dan ketulusan di hatinya. Nah, ini K9, teman-teman. Seorang yang cukup setia. Cukup setia dengan kamu dan tidak akan berpaling hati. Tetapi apa yang dia tampilkan adalah sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang kamu rasakan mungkin orang ini tidak mencintai kamu kerana dia tidak menunjukkan sisi ini kepada kamu. Seseorang yang menyangkal apa yang dia rasakan kepada kamu, cuba menolak kamu. Nah, seperti itu. Tetapi kamu lihat dalam kegalauan si dia, ini menunjukkan energi ke arah kamu. Orang yang cukup mapan, orang yang pekerja keras, yang sangat mementingkan keuangan. Mungkin detik ini kondisi keuangannya masih lagi perlu dipulihkan. Maka dia tidak cukup yakin, confident untuk mengejar kamu. Nah, apakah yang akan dia offer kepada kamu? Perlu tawarkan sesuatu yang meyakinkan. Nah, ketika mungkin kondisi keuangannya dipulihkan, dia tetap akan ke arah kamu. Nah, mengapakah begitu? Ada energi kesetiaan. Bottom of the deck, teman-teman. Saya merasakan kalian ini mungkin hubungan yang sebatas berkomunikasi ataupun ada beberapa energi di sini. Energi pertama sebatas berkomunikasi, banyak lebih berkomunikasi daripada bertemu, ataupun mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah lama tidak berkomunikasi. Energi ketiga, ketika berkomunikasi, sama ada masalah seperti salah faham, komunikasi yang tidak lancar, atau berkaitan dengan keuangan. Sama ada kamu sedang menanti bantuan keuangan daripada si dia, atau orang ini mungkin meminta bantuan keuangan dari kamu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan di sini. Mungkin business together, seperti itu. Nah, komunikasi ini lebih ke arah formal, formalitas, sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Itu yang saya tangkap di sini. Nah, ini juga merupakan bisikan-bisikan transparansi daripada dia kepada kamu. Nah, teman-teman, untuk memperhebatkan lagi readingan hari ini, saya akan membuka 2 kad pesan. 2 kad yang berbeza, entah mengapa tiba-tiba tergerak untuk membuka 3-3. Kita lihatkan, teman-teman, kartu terakhir, kita cuba dengarkan kata-kata transparansi yang bakalan menusuk ke jiwamu. Daripada dia ke kamu. Kita mulakan dengan yang besar ini.
Kita cuba dengarkan apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu melalui pembacaan hari ini. Kata-kata transparansi daripada si dia yang bakalan menusuk jiwamu. Nah, teman-teman, brace yourself. Ini mungkin kata-kata yang indah ataupun tidak. Yang pasti, ini kata-kata transparansi yang bakalan menusuk jiwamu. Too many cards. Terlalu banyak kad yang jatuh, ya. Okay. Nah, benar teman-teman, seseorang yang menutup perasaannya menyangkal apa yang dia rasakan untuk kamu. I'm secretly obsessed with you. Orang ini cukup gila dengan kamu, teman-teman. Tetapi tidak pernah, ya, menunjukkan sisi itu. Nah, kamu boleh lihat sendiri, ya. I'm secretly obsessed with you. Obsessed tu apa, teman-teman? Obsesi. Kita lihat lagi, ya. You are sexy in my eyes. Nah, ini diperkuatkan dengan kad Queen of Wands, ya. Menurut dia, kamu seorang yang berkarisma, seorang yang cukup seksi, seorang yang cukup cantik, seorang yang cukup tampan, ya. Sudah terlihat daripada kad yang awal lagi, ya. Menurut dia ini, kamu ini benar-benar cukup captivating, cukup mempersonakan, cukup menarik hati. Nah, seperti itu, ya. Kita cuba lihat lagi. I have so much to say to you. Sebenarnya, teman-teman, ya, kerana dia terpaksa mendiamkan hubungan kalian ataupun mungkin, ya, menyangkal perasaannya, tetapi dia sebenarnya banyak yang ingin dia kata-katakan kepada kamu. I have so much to say to you. Tetapi dia mungkin menahan, ya, mungkin mengontrol emosi ini dan tidak banyak berkata-kata dengan kamu. Bottom of the deck, I want to regain your trust. Dia menyedari, ya, perilaku si dia ini mungkin tidak meyakinkan sehingga membuatkan kamu menjauh. Nah, di sini mungkin ada keinginan untuk kembali terkoneksi melalui sebuah komunikasi dan dia ingin seperti mendapatkan kembali, ya, kepercayaan daripada kamu yang sudah hilang itu. Nah, kita gunakan kad yang kedua. Bisikan transparansi dari hatinya ke kamu. Saya percaya, teman-teman, ya, daripada pesan-pesan ini, ya, ini entah kenapa, ya, ini membisikkan kepada saya energi yang cukup resonate dengan kamu. Nah, walaupun kita menangkap energi yang berbeza-beza di sini, saya percaya, ya, sebahagian besar daripada kamu merasakan energi ini cukup resonate. You are simply amazing. Kata-kata yang tidak pernah dia ungkapkan kepada kamu, ya. Kamu ini cukup luar biasa. You are amazing. I would like to hold you in my arms. Sesuatu yang dia tidak berani ungkapkan. Dia sangat ingin memeluk kamu. Nah, mungkin kalian tidak pernah bersentuhan, ya. Tetapi ini keinginan. Jangan lupa, ya, orang ini suka mengimajinasikan sebuah memori ataupun mencipta sebuah memori dengan kamu melalui imajinasi. I would like to hold you in my arms. Orang yang cukup ingin, ya, mendekap kamu, memeluk kamu. Seperti itu, ya. Di sini ada ruang. Mungkin saya akan buka 2 kad lagi. You hold my heart in your hand. Tidak dapat dia nafikan, ya, kamu sebenarnya memegang hatinya di tangan kamu. Yang berarti hati dia ini sudah kamu miliki, teman-teman. Hati dia ini berada di tangan kamu. Nah, seperti itu, ya. Kita buka kad yang terakhir. When can we see each other again? Ada keinginan untuk bertemu dengan kamu. Nah, mungkin untuk pertama kalinya ataupun bertemu kembali. Bottom of the deck, you always have a place in my heart. Kamu lihat, ya, the hangman tadi. Seseorang yang memposisikan dirinya seperti itu agar dia tidak berpaling ke lain hati. Kamu sentiasa akan ada tempat di hatinya. Ada ruang di hatinya untuk kamu. Nah, ini seseorang yang benar-benar menyayangi kamu, teman-teman, ya, cukup mencintai kamu di sini. Baik, kita akan ambil beberapa initial untuk melihatkannya. Apakah initial yang hadir dalam pembacaan hari ini? Di sini ada huruf C Charlie, ada huruf S Sierra, D Delta, P Papa, ada huruf Z Zulu,
ada huruf G golf, N Norway, I India, Y Yankee, B Bravo, dan terakhir sekali ya, J Juliet dan T Tango. Okay guys, C S D P Z G N I Y B J T. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan pagi ini ya. Saya lakukan readingan ini di waktu pagi dan kemudiannya akan diupload di waktu malam. Baiklah teman-teman, senantiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.